Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khairi ya talamis. Selamat pagi. Kaifahalukum? Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu supaya nanti pelajarannya lebih mudah untuk dipahami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, jangan lupa online dulu di kelas jangan lupa absen dulu di kelas online bahasa Arabnya masing-masing untuk kelas 3A dan 3B min 1 Brau. Pertemuan pada hari ini kita memasuki bab kedua. Kita akan membahas tentang anggota wudhu yang bahasa Arabnya adalah a'dha'ul wudhu'i. Jadi nanti di bab ini kita akan mempelajari apa saja anggota wudhu dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk pertemuan pertama di bab kedua ini, kita akan membahas tentang anggota wudhu yang wajib. Jadi anggota wudhu itu ada dua. Ada anggota wudhu yang wajib dan ada yang sunnah. Untuk hari ini, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus, kita akan mempelajari hanya anggota wudhu yang wajib. Apa-apa saja anggota wudhu yang wajib? Mari kita simak dan kita belajar sama-sama. Anggota wudhu yang wajib itu ada 5. Ya, bisa dilihat. Yang pertama ada kepala, bahasa Arabnya ra'sun. Coba ulangi, ra'sun. Ikuti yang ibu ucapkan, ra'sun. Ya, yang kedua, anggota wudhu yang wajib yang kedua ada wajah. Bahasa Arabnya wajhun. Ikuti wajhun. Bagus. Anggota wudhu wajib yang ketiga ada 2 telinga. Bahasa Arabnya udhunani. Sekali lagi ikuti udhunani. Selanjutnya anggota wudhu wajib yang keempat ada 2 tangan. Bahasa Arabnya yadani. Ulangi. Yadani. Lalu anggota wudhu wajib yang kelima ada 2 kaki. Bahasa Arabnya rijlani. Sekali lagi rijlani. Sampai sini anak-anak ingatkan dulu. Anggota wudhu yang wajib itu ada 5. Kepala, wajah, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Bahasa Arabnya ada ra'sun, wajhun, udhunani, yadani, dan rijlani. Yang mau mencatat silahkan, boleh. Yang tidak mencatat boleh juga, yang penting nanti bisa menjawab soalnya dan paham apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, cara membersihkan atau cara mencuci dalam berwudu. Itu caranya ada 2. Yang pertama, membersihkan dengan cara mengusap atau dalam bahasa Arab disebut masaha. Masaha itu artinya mengusap. Dan cara yang kedua adalah membasuh. Bahasa Arabnya ghosala. Ghosala. Coba ikuti, kita baca sama-sama dari yang pertama. Masaha. Sekali lagi, masaha. Ya, yang kedua
Cara membersihkan yang kedua ada ghosala. Ikuti sekali lagi, ghosala. Iya, bagus. Nah, masaha dan ghosala ini perbedaannya di penggunaan airnya, cara membersihkannya. Kalau masaha itu mengusap biasanya hanya menggunakan air yang sedikit. Tapi kalau ghosala itu membasuh dan biasanya menggunakan air yang banyak. Maksudnya kalau menggunakan air yang sedikit, mengusap itu kita hanya membasahi tangan kita, kemudian tangan kita yang basah itu kita usapkan ke anggota wudhu tadi. Tapi kalau membasuh, kita menampung air di kedua tangan kita, baru kita basuh anggota wudhu yang akan kita basuh. Atau bisa juga dengan mengucurkan air ke anggota wudhu yang akan kita basuh. Itu disebut ghosala. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja anggota wudhu yang dimasaha dan apa saja anggota wudhu yang dighosala. Anggota wudhu yang dimasaha atau yang diusap, berarti ini menggunakan air yang sedikit. Ada dua anggota wudhunya, roksun dan udhunani. Caranya begini, kalau misalnya kita mau wudhu, pada saat kita membasuh kepala, tangan kita basahi, lalu kita usapkan kepala kita. Kita usapkan rambut kita. Nah, itu disebut mengusap dan dalam bahasa Arab disebut masaha. Terus bagaimana dengan telinga? Telinga juga. Kita basahi tangan kita, kemudian telunjuknya kita masukkan ke telinga dan jempolnya mengusap dari bawah belakang telinga sampai ke atas berputar. Itu disebut mengusap atau masaha. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang berwudu pada saat membasuh kepala atau telinga menggunakan air yang banyak, misalnya airnya ditampung di tangan lalu ditumpahkan ke kepala, itu berarti salah karena anggota wudu untuk roksun itu disebut masaha. Atau anak-anak biasanya nih ada biasanya ada anak-anak yang jahil kepalanya dikucurkan di bawah keran. Nah, itu salah karena untuk kepala dia hanya diusap bukan dibasuh. Sama juga dengan telinga. Kalau telinganya langsung dimasukkan ke air semuanya, nanti itu bisa jadi menimbulkan penyakit. Makanya telinga itu adalah anggota wudhu yang dimasaha, hanya diusap bukan dibasuh atau menggunakan air yang banyak. Paham? Ingatkan dulu, anggota wudhu yang dimasaha itu hanya ada dua. Yang pertama roksun, yang kedua udhunani. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada anggota wudhu yang dighosala atau yang dibasuh. Nah, ini anggota wudhu yang menggunakan air yang banyak. Ada 3. Yang pertama wajhun, yadani, dan rijlani. Jadi cara membasuhnya untuk wajah, kita tampung air di tangan kita, lalu kita tumpahkan air itu ke wajah kita dari ujung rambut di atas jidat sampai ke ujung telinga sampai ke dagu. Jadi basah semua wajahnya. Itu disebut ghosala karena menggunakan air yang banyak. Jadi untuk wajah kita tidak boleh hanya membasahi tangan baru mengusap wajah. Tidak boleh karena anggota wudhu yang dighosala karena wajah itu adalah anggota wudhu yang dighosala. Selanjutnya ada anggota wudhu yadani, 2 tangan. Nah, ini juga biasanya kan kalau kita berwudhu, tangannya kita kucurkan di bawah keran di air yang mengalir dari ujung kukunya sampai ke siku. Nah, itu disebut ghosala karena menggunakan air yang banyak. Sama dengan rijlani, 2 kaki. Kakinya anak-anak biasanya kalau wudhu, kakinya kita taruh di bawah keran di kucuran air dari ujung jarinya sampai ke mata kaki. Nah, itu disebut anggota wudhu yang dighosala.
Jadi kita ulang, anggota wudhu yang digosala atau yang dibasuh itu ada 3, wajhun, yadani, dan rijlani. Dan ketiga anggota wudhu ini tidak boleh diusap karena mereka harus digosala atau dibasuh. Gampang kan? Anak-anak paham? Oke, materinya kita cukup sampai sini. Silahkan diulang penjelasannya jika ada yang belum mengerti, atau boleh tanya di komen melalui timeline kelasnya hari ini. Selanjutnya tugas akan Ibu berikan di lanjutan video berikut. Sebelum menjawab soal, ingatkan dulu jawab soal, jawaban dan soal ditulis di buku tulisnya, kemudian difoto dan diupload di KI 3 di e-learningnya masing-masing. Jawaban untuk soal ini semuanya harus berbahasa Arab. Jadi gunakan penulisan yang baik dan benar yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, soalnya ini ada 5. Yang pertama, anak-anak sebutkan 5 anggota wudhu yang wajib. Nah, gampang. Tadi sudah ada 5, sebutkan. Tulis semuanya ada 5. Terus yang kedua, membersihkan dengan cara diusap itu disebut apa dalam bahasa Arab? Nah, sudah juga tadi kita bahas. Dan yang ketiga, membersihkan dengan cara dibasuh disebut apa dalam bahasa Arab? Sama tadi, sudah kita bahas juga. Dan yang keempat, sebutkan anggota wudhu wajib yang dimasaha. Nah, ada berapa tadi anggota wudhu yang wajib? Anggota wudhu wajib yang dimasaha, sebutkan semuanya. Dan yang kelima, sebutkan anggota wudhu wajib yang digosala. Ada berapa? Sebutkan semuanya. Ditulis jawabannya menggunakan bahasa Arab. Selamat belajar anak-anak. Semoga paham dengan materi kita hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu di rumah yang sudah membantu anak-anaknya dalam pembelajaran online. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.